الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang barangkali jarang terdengar, tetapi saat ini patut, bahkan sangat patut kita mendengarkannya saat di mana kaum muslimin sedang berperang secara fisik dan harta dan lisan dengan orang-orang kafirin, bahkan yang sangat kufur. Nanti akan saya jelaskan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaqzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaqin." Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, dan belum berniat atau tidak pernah berniat untuk berperang, niscaya dia akan mati di salah satu cabang kemunafikan. Hadis yang mulia ini jika mendapat tempat, dan semoga mendapat tempat di hati setiap muslim laki-laki dewasa, maka jiwanya akan terbakar, jiwanya akan membara, karena pembeda antara sifat seorang mukmin dan sifat orang-orang munafik di antaranya adalah berperang fi sabilillah. Hadis ini akan menjadikan seorang muslim sebagai pemberani, bukan penakut, seperti Nabi mereka yang mulia, orang yang paling berani di permukaan bumi ini. Dan banyaklah doa beliau memohon perlindungan dari sifat penakut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa adzabil qabri ila akhirih, dan lain doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan sifat malas dan menjadi orang penakut
dan pikun serta dari azab kubur. Indah sekali doanya dan doa-doa yang lain yang dihafal oleh kaum muslimin. Hadis yang mulia ini memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu mempersiapkan diri untuk berperang, paling tidak di hati. Perang tentu ada aturannya, di bawah bendera ulil amri yang memerintahkannya. Kecuali kalau negeri kita diserang, dikuasai, seperti saudara-saudara kita di Palestina, maka menjadi fardu ain bagi mereka yang mampu untuk berperang dan berperang, dan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, yakni salah satu jihad yang fardu ain yang telah disepakati, diijma'kan oleh ulama, ialah apabila salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin dikuasai, diduduki oleh musuh, maka menjadi fardu ain bagi negeri-negeri muslim yang lain untuk membebaskannya, mengeluarkan musuh mereka. Karena kaum muslimin di situ mazlum, teraniaya, maka kaum muslimin lainnya harus membelanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain yang telah saya bacakan pada Sabtu yang lalu, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ahmad wa ghairuhum. Sahih hadisnya. Kedua hadis tadi ada di kitab saya, Kitabul Manhaj dan Aqidah. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu. Kita harus membantu, berusaha membantu saudara-saudara kita yang lumpuh fisiknya, negerinya, ekonominya lumpuh, tidak punya apa-apa. Listrik diputus oleh orang yang paling kejam, Yahudi, air dan lain sebagainya. Rumah sakit tidak ada apa-apa, bahkan dibom. Malah kita berselisih. Sebagian manusia membicarakan sesuatu yang tidak patut ia bicarakan. Ini adalah kebodohan tingkat tinggi. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Kerjakan perintah dan jauhi larangannya. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berselisih yang mengakibatkan kamu berpuak, bercerai-berai. Apa akibatnya? Fatafshalu, maka kamu akan menjadi lemah, akan menjadi penakut, dan watadhhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Wasbiru, dan tetaplah bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dilarang oleh Allah, wala tanaza'u. Saat terjadi peperangan atau akan terjadi peperangan, sekarang kaum muslimin sedang berperang dengan orang yang paling kejam, bahkan paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman, sebagaimana Rabbuna telah berfirman
dalam surat Al-Maidah ayat 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh pasti kamu akan mendapati sekeras-keras manusia permusuhannya, adawatan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Al-Yahud adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Karena itu kaum musyrikin sebagian besar, kalau tidak dikatakan semuanya, mendukung perbuatan Yahudi di Palestina. Dan ini menjadi kenyataan. Karena Yahudi, kekufurannya adalah kekufuran kesombongan, perlawanan, dan merendahkan manusia. Itu Yahudi. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda tentang hakikat kesombongan, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Dua-duanya ada pada Yahudi. Menolak kebenaran, bahkan pembawa kebenaran, orang-orang mulia, al-anbiya wal mursalin, dibunuhi oleh mereka. Dan para ulama warasatul anbiya pun dibunuhi oleh mereka yang menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Kekufuran Yahud adalah kekufuran disebabkan kesombongan dan merendahkan, melecehkan manusia. Itu yang mereka lakukan sekarang ini di Palestina. Dan kita masih duduk berselisih, bertengkar, sementara saudara-saudara kita disembelih. Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhab rihukum wasbiru. Sekarang saatnya berperang. Ada yang berperang dengan fisik, berperang dengan harta, berperang dengan lisan, melawan orang-orang Yahudi yang membantai dan membinasakan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak bisa berperang dengan fisik, karena memang harus menunggu perintah dari ulil amri, nah kita berperang melawannya bi amwalikum wa alsinatikum, dengan harta-harta kamu. Nabi SAW sebut lebih dahulu, dengan harta-harta kamu. Karena mereka, orang-orang kufar pun menginfakkan harta-harta mereka untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama, surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Mereka akan menginfakkan harta-harta mereka, kemudian akan menjadi penyesalan, kerugian bagi mereka nanti di akhirat, dan mereka pasti akan dikalahkan. Ini janji Allah. Dan orang-orang kafir itu kepada jahanam mereka dikumpulkan, ke dalam jahanam mereka akan dikumpulkan. Kalau mereka telah berinfak, mengeluarkan harta-harta mereka, para pendukung Yahudi menginfakkan untuk membeli peluru Yahudi, maka kita pun harus demikian. Kaum muslimin di dunia ini
dari khususnya negeri-negeri Islam dan masyarakatnya menginfakkan harta-harta mereka melawan Yahudi. Karena Yahudi adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Ini harus diketahui. Lalu kita berselisih, bertengkar, membicarakan hal yang tidak patut pada tempatnya, pada waktunya, maka kita akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kita. Sementara Yahudi dengan lapangnya, jalannya menjadi lapang, membunuhi kaum muslimin. Sekarang perang antara Islam dengan orang-orang kaum muslimin dengan orang-orang kafirin. Ya, kita lanjutkan nanti di lain waktu lagi pembahasan ini. Karena memang kita harus membantu, wajib hukumnya bahkan. Iya, kita beralih ke kitab ilmu. Hadis ke masing dalam bab fatwa tanpa ilmu, dosa dan kerusakannya pada umat bersama ijtihadnya seorang mujtahid dan fatwanya seorang mufti yang beredar di antara dua pahala atau satu pahala. Ayatnya sudah saya jelaskan. Hadis pertama, nomor 52. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى وفي لفظ من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من طرق عن مسلم بن ياسر أبي عثمان عنه. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berfatwa dalam lafaz lain, barang siapa diberi fatwa tanpa ilmu, bighairi ilmin. Jadi asas fatwa, bahkan asas berbicara din, ilmu. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya. Alangkah besarnya dosa orang yang berfatwa. Berfatwa itu bersoal jawab. Kaum muslimin bertanya kepadanya dan dia menjawabnya. Atau ada permasalahan-permasalahan tertentu. Seperti sekarang permasalahan besar di Palestina.
Tidak boleh berbicara orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Harus ahli ilmu yang berbicara. Para pelajar kalau mereka tidak mempunyai kemampuan, maka tidak dibenarkan untuk berbicara. Karena ini permasalahan nawazil, keadaan yang mendatang. Dan barang siapa yang mengisyaratkan, menunjuki kepada saudaranya sesuatu urusan, padahal ia mengetahui bahawa yang lebih baik adalah selain dari yang ia tunjuki, maka sesungguhnya ia telah mengkhianatinya. Hadis ini saya nilai hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud dan seterusnya dari jalan Muslim bin Yasar Abu Uthman dari Abu Hurairah, dia berkata, lafaz hadis dari riwayat Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih atas syarat dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan aku tidak mengetahui adanya illah, penyakit yang menjadikan hadis ini lemah. Pernyataan beliau disetujui oleh orang yang meringkas atau mengoreksi kitabnya, yaitu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dari satu sisi keduanya benar, yakni hadis ini sah walaupun tidak sampai ke derajat sahih, hasan, karena Al-Imam Hakim dan imam-imam yang sezaman dengannya, bahkan yang sebelumnya, umumnya atau pada sebagiannya tidak membedakan antara hadis yang sahih dan hasan. Karena perbedaan hadis sahih dan hasan tipis, ya. Oleh karena itu mereka mengatakan sahih. Bahkan judul kitab mereka pun seperti Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Al-Imam Muslim juga demikian. Padahal para muhaddisin mengetahui bahawa hadis-hadis yang mereka bawakan di dua kitab sahih tidak semuanya mencapai derajat sahih li zatihi, bahkan pada sebagiannya hasan, dan kemudian menjadi sahih li ghairihi karena beberapa hadis lainnya. Tapi mereka mengatakan Al-Jami'us Sahih, karena memang asal hadis itu sahih walaupun sanadnya hasan, hadisnya sahih, karena ada perbedaan di antara keduanya, ya. Contoh yang menarik antum bisa lihat di kitab saya, Kitabul Manhaj dan Aqidah, mengenai hadis wali, hadis yang terkenal dengan hadis wali. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, ini hadisun qudsiyun, maka aku mengumumkan perang dengannya, dan seterusnya. Terkenal dengan hadis wali Allah. Itu sepanjang penelitian saya, wallahu a'lam, sanadnya hasan,
Tetapi hadis itu menjadi sahih karena hadis-hadis yang lain yang menguatkannya. Tapi isnadnya hasan, itu bisa mempelajarinya di situ. Ya. Adapun pernyataan kedua imam besar ini radhiyallahu anhuma bahwa hadis ini atas syarat Bukhari dan Muslim tidak tepat karena Muslim bin Yasar Abu Uthman bukan perawi Bukhari dan Muslim sepanjang yang saya ketahui. Ya, ini berjalan sesuai dengan pengetahuan saya. Ada kalanya benar, ada kalanya pun salah. Karena ilmu hadis, ilmu yang dipenuhi dari awal sampai akhir dengan ijtihad. Ilmu hadis adalah ilmunya para mujtahid. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal At-Taqrib bahwa Muslim bin Yasar Abu Uthman adalah perawi yang makbul, yakni dapat diterima riwayatnya kalau ada yang menguatkannya. Kalau tidak ada yang menguatkannya, maka dia menjadi lemah. Di hadis ini tidak ada yang menguatkannya. Ya. Istilah makbul oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yakni seorang perawi memungkinkan diterima riwayatnya, hadisnya jika ada orang yang menguatkan dia, menguatkan riwayatnya, atau datang dari hadis lain yang sama dengan ini. Kalau tidak ada, maka ia lemah dan hadisnya pun lemah. Tetapi pernyataan Al-Hafidh saya mencoba mengomentarinya. Karena saya melihat kelihatannya tidak tepat. Yang lebih tepat atau mendekati kebenaran, ini menurut penelitian saya, Muslim bin Yasar Abu Uthman perawi yang martabatnya hasanul hadis. Jadi hadisnya bisa diterima hasan walaupun dia berdiri sendiri. Ini karena beberapa sebab. Ya, saya mengatakan pertama, Imam Az-Zahabi sendiri di kitabnya, yakni di kitab yang sangat terkenal sekali, Al-Mizan, mengatakan hadisnya tidak sampai ke derajat sahih. Hadis Muslim bin Yasar tidak sampai ke derajat. Tetapi dia sendiri seorang yang saduk. Saduk menurut Az-Zahabi dan Ibnu Hajar itu derajat hadisnya hasan, martabat dia hasan. Itu pertama alasan saya. Berarti antara pernyataan Al-Hafidh dan pernyataan Az-Zahabi bertentangan. Saya mengambil pernyataan Az-Zahabi. Kenapa demikian? Ada yang kedua. Banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis dari Muslim bin Yasar, Abu Uthman, yang dalam istilah ilmu hadis dikatakan jamaah meriwayatkan darinya. Ketika banyak jamaah, rawi atau jamaah meriwayatkan darinya, maka dia akan naik martabatnya. Tidak cukup alasan saya yang ketiga, Ibnu Hibban mensiqahkannya. Nah, tiga alasan ini dah saya menyatakan bahwa Muslim bin Yasar sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Imam Az-Zahabi. Ini lebih tepat dari perkataan Ibnu Hajar. Wallahu a'lam. Kemudian dalam lafaz Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi, man uftiya bi futya ghayra thabatin fa innama ismu ala man aftahu. Barang siapa yang diberi fatwa dengan suatu fatwa yang tidak sabit, yakni tidak kokoh, tidak kuat karena tanpa ilmu atau tanpa hujjah atau alasan,
maka sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakannya. Oleh orang yang memfatwakannya. Ya, hadis ini merupakan peringatan dan ancaman yang sangat keras sekali kepada setiap orang yang mengeluarkan fatwa padahal ia bukan ahli ilmu dan bukan ahli fatwa. Maka ia akan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikuti fatwanya yang salah. Bahkan ada kalanya sampai kepada kesesatan dan menyesatkan manusia. Di antara faedah hadis adalah memberikan pelajaran kepada umat Islam agar meminta fatwa dari ahlinya, yaitu ahli ilmu dan ahli fatwa. Bukan dari orang-orang yang bodoh meskipun terkenal dengan ceramah-ceramahnya. Umumnya sekarang umat Islam sebagian dari mereka, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, tidak bisa membedakan antara khutbah dan ulama. Yang kata Nabi SAW, hadisnya antum bisa melihat di kitab saya, telah datang zamannya. Pada zaman beliau banyak sekali ulama'nya, sedikit khutbahnya. Khutbah pada zaman beliau tentu berada di atas sunnah. Nanti akan datang satu zaman khutbahnya banyak dan ulama'nya sedikit. Hari ini seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahkan hari-hari sebelumnya banyak sekali khutbahnya, sedikit sekali ulama'nya. Hadis yang kedua, silakan Suhail baca. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وفي رواية برأيهم فضلوا وأضلوا صحيح أخرجاه البخاري ومسلم. Ya, hadis yang sudah kita baca di kitab ilmu, sangat besar sekali hadis ini. yakni Allah akan mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama, pemilik ilmu itu. Jika tidak ada ulama atau tinggal sedikit, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, ru'usan juhala. Lalu mereka ditanya, karena sudah diangkat sebagai pemimpin, sudah dikatakan sebagai orang alim, sudah disebut sebagai ustaz, dan terkenal di majelis-majelisnya. Dia ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Al-Bukhari, ya, mereka berfatwa dengan ra'yu, yakni akal fikiran mereka semata. Maka jadilah mereka sesat. Tidak berhenti sampai di situ. Dan menyesatkan. Kalau berhenti, jadilah mereka sesat, mudaratnya hanya pada mereka. Tetapi ada lanjutannya. Wa adallu. Ini yang berbahaya. Hadis yang mulia ini, di antara faedah hadis ya, merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau kabarkan di dalam hadis ini telah terjadi pada umatnya, yaitu tampilnya di hadapan manusia
orang-orang bodoh dalam masalah kepemimpinan agama dan negara. Maka maksud dari hadis ini, wallahu a'lam, ialah pertama bahwa Allah akan mengangkat atau mengambil atau mencabut ilmu agama ini dari manusia dengan cara dimatikannya para ulama sebagai pemilik ilmu. Yang kedua, jika tidak ada lagi seorang pun ulama atau tinggal sedikit, sedangkan yang terbanyak adalah orang-orang bodoh yang menyamar sebagai ulama, maka manusia akan mengangkat orang-orang bodoh itu sebagai pemimpin atau tokoh-tokoh agama. Ketiga, kemudian karena mereka telah diangkat sebagai ulama, padahal bukan ulama, mereka pun ditanya dan dimintai fatwanya tentang berbagai macam masalah agama. Itu yang terjadi, itu yang kita lihat dan kita dengar. Keempat, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu kecuali dengan ra'yu semata atau akal-akal mereka yang mereka jadikan sebagai asas dasar. Bukan dengan cahaya ilmu yang berdasarkan wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Serta dengan metode ilmiah dan manhaj cara beragama yang benar. Nah, itu dia. Dikatakan saya berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, tapi dengan metode dia. Bukan metode yang dibuat oleh ulama. Tidak mengikuti manhaj ilmiahnya para ulama. Dan banyak yang beralasan seperti itu. Kelima, maka fatwa mereka itu jelas sekali kesesatannya dan sekaligus menyesatkan manusia. Keenam, demikian juga mereka telah mengangkat pemimpin-pemimpin negara yang akan memimpin dan mengurus urusan mereka dari orang-orang bodoh untuk urusan kepemimpinan yang begitu besar. Maka terjadilah kerusakan yang melebar dan fitnah besar pada urusan dunia dan akhirat. Pada urusan dunia dan akhirat. Iya, hadis ketiga. عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاع العي السؤال. صحيح لغيره أخرجه أبو داود وغيره. Hadis besar sekali. Imam Abu Daud meriwayatkannya di kitab sunannya dari Jabir bahwa dia berkata, kami pernah keluar dalam suatu safar, yakni perjalanan. Lalu salah seorang laki-laki dari kami terkena sebuah batu yang melukai kepalanya. Dan dia pun bermimpi berjanabah, mimpi bersetubuh. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kamu mendapati rukhsah, keringanan bagiku atau untukku bertayammum? Adakah keringanan bagiku untuk bertayammum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati bagimu rukhsah, keringanan untuk tayammum sebagai pengganti mandi janabah dan wudu, sedang engkau masih sanggup menggunakan air. Lalu orang itu pun mandi janabah, kemudian dia mati disebabkan luka di kepalanya, infeksi kelihatannya. Ketika kami datang, kata Jabir, menemui Nabi SAW, dikabarkanlah kepada beliau kejadian itu.
Maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Qataluhu. Apa maksudnya? Menyebabkan orang itu mati. Mereka tidak membunuh secara langsung, tetapi menjadi sebab orang itu mati dengan fatwanya. Ya, dengan fatwa mereka. Semoga Allah membunuh mereka. Mengapakah mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan, kebodohan adalah as-su'al, bertanya. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Karena obat ketidaktahuan itu as-su'al, indah sekali. Ya. Hadis ini saya nyatakan sahih li ghairihi, telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Saya telah mengomentari tentang isnadnya di kitab besar saya Fathul Hakim fi Takhrij Sunani Abi Daud As-Sijistani, nomor sekian. Saya berkhidmat kepada kitab Sunan Abi Daud, bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Dan sampai hari ini, dari tahun 90, ya, berapa tahun, saya belum bisa menyelesaikannya. Kira-kira 3.000 hadis sudah saya selesaikan, hampir. Ya, hampir. Tapi kalau digabung dengan takhrij saya tentang Sunan Abi Daud di tempat yang lain, mungkin bisa selesai. Ya, itu di Maktabah Lipia saya menulisnya, kitab besar sekali. Tetapi sekarang saya mengambil buahnya, karena saya telah mengumpulkan banyak sekali. Nah, ini saya berbicara. Kalau pada hari ini umur sekian disuruh buat lagi, tentu sudah lemah kayaknya. Ya. Itu. Lalu saya bicara panjang. Kemudian hadis ini ada syahid yang menguatkan, itu hadis Ibnu Abbas, juga riwayat Al-Imam Abu Dawud. Ya, ini menjelaskan tidak boleh serampangan dan sembarangan dalam berfatwa, berbahaya. Dan menunjukkan bahwa tayammum merupakan rukhsah yang sangat besar bagi mereka yang tidak sanggup berwudu karena sakit atau karena tidak ada air, dan untuk mandi janabah, untuk mandi haid. Nanti kita akan membahasnya ketika kita melewatinya. Silakan Suhail. عن ابن بريدة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3 واحد في الجنة و2 في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. صحيح أخرجاه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه والطبراني في معجم الكبير والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن بريدة به. Dari Ibnu Buraidah, ya, ini namanya Abdullah, ya. Dari bapaknya itu Buraidah bin Husayb dengan Sad Al-Aslami,
Dari Nabi SAW beliau bersabda, qadi, hakim itu ada 3 macam, 3 golongan. Yang satu di surga dan yang 2 di neraka. Yang pertama, adapun qadi yang berada di surga ialah seorang yang mengetahui kebenaran, berilmu. Kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmunya. Keputusannya benar atau salah, itu lain lagi. Tetap dihargai, dihormati dan diberi pahala. Kalau benar mendapat 2 pahala dan kalau salah mendapat 1 pahala. Setelah hadis ini dan seterusnya ada pembicaraan mengenai ijtihadnya seorang mujtahid dan fatwanya seorang mufti. Itu akan kita bicarakan insyaallah taala pada Sabtu yang akan datang. Ini 4 buah hadis menjelaskan tentang bahayanya dan kerusakannya berbicara tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu, berijtihad tanpa ilmu. Ini yang pertama, ini jannah dijanjikan. Seorang hakim, qadi, termasuk al-ulama, mufti, mujtahid, seterusnya. Yang kedua, seorang qadi yang mengetahui kebenaran, berilmu dia, tetapi dia berbuat zalim di dalam memutuskan hukum, maka dia berada di neraka. Dia tahu yang benar ini, tapi dia tidak memutuskannya dan dia melakukan kezaliman. Dia berilmu. Ini mengikuti Yahudi. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dan menyembunyikan ilmunya. Karena itu Yahudi dikatakan al-maqdub, orang-orang yang dimurkai. Dan selalu mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Karena tadi mengetahui kebenaran, memiliki ilmu, tetapi mereka menentang ilmu, melawan, menyembunyikannya, tidak mengamalkannya. Nah, qadi yang kedua ini seperti itu. Berilmu dia, tapi dia curang, zalim. Yang ketiga, seorang qadi, karena yang ketiga ini saya masukkan hadis ini, seorang qadi yang memutuskan hukum kepada manusia, wa rajulun qada linnas ala jahlin, kata Nabi, atas dasar kebodohan, maka dia berada di neraka. Sepakat ulama, walaupun keputusan qadi yang jahil ini benar, tetap terancam nar. Itu sepakat. Karena kalau tidak terancam nar, maka dia sama dengan qadi yang berilmu. Agama ini tidak akan menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak akan membedakan sesuatu yang sama. Tidak mungkin qadi yang jahil disamakan dengan qadi yang berilmu. Qadi yang berilmu, dia memutuskan dengan ilmunya dan dia menegakkan keadilan, maka dia dijanjikan jannah. Walaupun keputusannya kadang-kadang salah, tidak selalu benar. Lihat, 2 orang mujtahid dari 2 hamba Allah dan nabinya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman anaknya, alaihi wassalatu wassalam, ketika memutuskan perkara, ada 2 orang perempuan, bayinya hilang 1, saling mengaku, ini bayi saya, yang satu ngaku bayi saya. Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam memutuskan untuk yang, masih ingat hadisnya? Memutuskan bahwa bayi ini adalah anak dari yang tua, perempuan yang lebih tua. Ketika pulang, keluar bertemu dengan Sulaiman. Apa? Tidak, lalu diambil
pisau akan dibelah bayi itu jadi dua. Maka ibu yang memang asli mengatakan jangan, sudah kasih dia saja. Ah, ini ibunya. Tidak mungkin seorang ibu akan merelakan anaknya dibunuh. Itu hati seorang ibu asli. Udah ambil deh, gitu kalau bahasa. Udah ambil buat anti ambil sudah. Itu anak dia. Ah, begitulah. Ya. Ah, itu ijtihad. Ada dalam Al-Quranul Karim juga kisah yang lain ijtihad antara Nabi Daud alaihi salam dengan Nabi Sulaiman. Tum ingat Al-Anbiya. Ayat berapa? Ya? 78. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin. ففهمناها سليمان. الشاهد di sini. ففهمناها سليمان. Kami beri pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan, dan kedua-duanya dihargai ijtihad keduanya. Ataina hukma wa ilma. Yani ijtihad Nabi Sulaiman lebih benar dari ijtihadnya Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Itu mujtahid. Benar salah. Ini qadhi yang pertama. Benar salah diberi pahala. Nanti hadis kelima yang akan menjelaskannya. Kita akan bahas nanti pada hari Sabtu depan insyaallah taala permasalahan ijtihad dan mujtahid. Qadhi yang ketiga, وَرَجُلٌ قَاضَ لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. Ulama mengatakan walaupun dia benar keputusannya, karena benarnya kebetulan, benarnya karena bertepatan, benarnya bukan berdasarkan ilmunya. Itu menunjukkan dia serampangan. Orang nimpuk ini, kadang-kadang kena orang, kadang-kadang enggak kena. Gitu. Kalau kena seperti dukun. Kata sahabat, kadang-kadang dia cerita benar. Iya, itu berita dari langit yang dia curi. Ya, maka dia berada di neraka. Benar atau salah? Apalagi salah tentunya. Benar saja terancam nar, apalagi salah. Ini mengerikan hadis yang mulia ini. Hadis ini sahih dan saya sendiri mengikuti Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Zahabi dan para muhaddisin yang lainnya menyatakan hadis ini sahih. Saya di sini mengatakan sahih atas syarat Bukhari dan Muslim karena Abdullah bin Buraidah rawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Di sini juga saya mengatakan faedah hadis berdasarkan zahirnya hadis bahwa keputusan hukum dari mufti yang jahil, walaupun keputusannya itu benar, tetap saja dianggap salah dalam menghukumi dan terancam berada di neraka. Sebab sabda Nabi SAW di atas bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkannya. Oleh karena itu lafaznya tetap di dalam kemutlakan dan keumumannya. Mufti yang jahil itu disalahkan oleh agama dan berada di neraka karena ia telah berani menjadi mufti sebelum dia berilmu. Syarahnya saya berikan catatan kaki
silahkan baca di kitab Aunul Ma'bud bisyarhi Sunan Abi Daud ya, kemudian Syarhus Sunnah, kemudian kitab yang sering dibaca oleh para pelajar Subulus Salam oleh Imam As-San'ani ketika mensyarahkan hadis ini, dan lain-lain kitab yang tidak saya sebutkan, hanya 3 buah kitab yang mudah bagi pelajar, bagi ahli ilmu bersama para pelajar untuk merujuknya, kemudian mengembangkannya, karena permasalahan ini besar sekali. Ahli ilmu dan para pelajar berada di tengah-tengahnya. Kalau dia tidak alim, maka berbahaya sekali. Baik, sampai di sini kita akhiri. Nanti pada Sabtu yang akan datang insyaallah taala kita akan sambung hadis yang kelima. Silakan Suhail baca kitab Sahih Bukhari bab ke-48 hadis 201 dan seterusnya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين. Iya. Setelah Al-Imam menjelaskan dengan bab-bab ilmiahnya dan mentakhrij begitu banyak hadis, dan sebagiannya menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian sampailah beliau pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yaitu permasalahan mengusap sepatu. Sebelumnya beliau telah menjelaskan apabila kaki itu terbuka, tidak tertutup oleh kaus kaki atau sepatu, maka keduanya dicuci. Kalau ia tertutup oleh kaus kaki atau sepatu, maka cukup bagi yang mukim diberi keringanan untuk mengusap di atas kaus kaki atau sepatunya selama 1 hari. Bagi yang musafir diberi keringanan selama 3 hari. Itu kalau tidak berjanabah. Kalau berjanabah wajib buka. Ini apabila kaki tertutup. Demikian juga apabila kepala terbuka, maka diusap kepalanya, rambutnya dan telinga. Apabila tertutup dengan sorban, maka Nabi SAW mengusap di atas sorbannya. Apabila terbuka sedikit ubun-ubunnya, maka beliau mengusap sini kemudian melanjutkan ke sorbannya. Begitu, karena Nabi SAW kadang-kadang kepalanya terbuka, tidak mengenakan sorban, bukan peci ya, beliau tidak memakai peci tapi sorban. Beliau mengusap kepalanya dan dilihat oleh sahabat. Ketika memakai sorban, maka beliau mengusap di atas sorbannya. Terus baca hadisnya Suhail. حدثنا أسباغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي وقاص عن النبي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدث شيئا سعد به السلام فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه.
أسباغ بن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم المصري ثقة. عمر ابن حارث ابن يعقوب الأنصاري Ibnu Wahab siapa? Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab al-Misri. عمر بن حارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية ثقة فقيه حافظ. أبو نضر هو سالم ابن أمية ثقة ثبت وكان يرسل. Iya. Al-Imam mulai membawakan hadis pertama karena hadis-hadis mengenai mengusap di atas sepatu sebagai pengganti mencuci kedua kaki derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sekali dari para sahabat, jadi jamaah para sahabat meriwayatkannya. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, mengusap alal khuffain, di atas kedua sepatunya. Wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar an zalik faqala na'am. Sedangkan Abdullah bin Umar yang menyaksikan, yang mendengar pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW mengusap di atas kedua sepatunya sebagai pengganti mencuci kedua kaki, mengingkarinya. Lalu ia bertanya kepada ayahnya, bapaknya, Umar. Maka Umar menjawab, na'am, benar. Berarti ada dua orang sahabat yang membenarkannya, kemudian menjadi tiga orang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan anaknya Abdullah. Setelah diiyakan oleh bapaknya, na'am, benar. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sangat thiqah terhadap sahabatnya ini. Ini Sa'ad juga termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk jannah dan termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam di Mekah. Umar mengatakan kepada anaknya Abdullah, apabila Sa'ad menceritakan sesuatu hadis kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kau tanya lagi selainnya. Yang dipercaya itu benar. Fala tas'al anhu ghairuhu. Jangan kau tanya lagi kepada yang lain, itu benar. Ini menunjukkan kesikohan Umar kepada Sa'ad. Ya. Kemudian waqala Musa bin Uqbah, ini riwayat mu'allaq yang dimausulkan oleh Imam Al-Ismaili. Terus hadis yang kedua. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. عمر ابن خالد ابن فروخ ابن سعيد التميمي ويقال أبو الحسن الحراني نزيل المصري ثقة. الليث ابن سعد يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي ثقة.
Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf. Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im An-Nawfali. Thiqatun fadilun. Iya. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam untuk menjelaskan adanya kepastian mengusap di atas kedua sepatu, yakni sebagai pengganti mencuci kedua kaki. Beliau membawakan riwayat yang lain, yaitu dari jalan Mughirah bin Syu'bah yang pernah bersama Nabi tertinggal di belakang pasukan ketika mereka berangkat dalam perang Tabuk. Perang Tabuk. Pasukan jalan terlebih dahulu. Nah, hadis Mughirah ini lafaznya banyak sekali. Dan saya mengumpulkan sebagiannya. Dan sebagian saya jelaskan di kitab Al-Masail. Dan dari hadis Mughirah bin Syu'bah ini dapat dikeluarkan banyak sekali hukum. Di antaranya adalah hukum mengusap di atas kedua sepatu. Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li hajatihi, bahwa beliau keluar untuk buang hajat, menyelesaikan hajatnya, ya, buang air kecil. Ini di perjalanan perang Tabuk dan Nabi SAW tertinggal di belakang bersama Mughirah yang mengiringinya. Fattaba'uhu. Kemudian Nabi menyingkir dan mencari tempat yang tidak terlihat. Lalu Nabi SAW memerintahkan Mughirah untuk mengikutinya dan mengambil bejana yang berisi air. Fattaba'uhu al-Mughiratu bi'idawatin fiha ma'un. Mughirah atas perintah Nabi SAW mengikuti beliau dengan membawa bejana yang berisi air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi. Lalu beliau menuangkan air ketika selesai dari hajatnya. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Wa masaha 'alal khuffain, dan beliau mengusap di atas kedua sepatunya. Di atas kedua sepatunya. Ini hadis panjang sekali dan dipotong-potong, dipenggal oleh Bukhari untuk menjelaskan hukum-hukum dari hadis Mughirah yang cukup panjang. Ini ada kejadian bahwa Nabi SAW tertinggal di belakang, dan ketika sampai ke sahabat waktu subuh telah masuk, dan yang menjadi imam saat itu Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi sampai, maka Abdurrahman akan mundur, disuruh tetap menjadi imam. Dan Nabi menjadi makmum bersama Mughirah. Selesai salat, maka Nabi dan Mughirah menyelesaikan salatnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa makmum tidak membuat jamaah lagi. Makmum sama-sama masbuk bareng. Kita suka melihat, lalu yang satu maju, yang itu mundur gitu bikin. Berdasarkan hadis ini tidak ada. Kalau itu ada, tentu Nabi SAW telah menjadi imam bagi Mughirah bin Syu'bah. Dari situ keluar lagi bahwa salat-salat jahriyah, kalau kita salat sendirian, boleh kita sirkan. Boleh kita sirkan. Karena tidak dinukil bahwa Nabi SAW menjaharkan bacaan rakaat kedua dari salat subuh bersama Mughirah. Itulah yang saya masukkan ke kitab Al-Masail jilid
ke-13. Antum bisa melihat dan banyak faedah yang lainnya lagi dari hadis Mughirah. Ini dibawakan di sini oleh Al-Imam untuk menjelaskan, dan sebelumnya telah dibawakan itu di hadis nomor 182. Ya, karena banyak faedahnya. Ini sudah 4 orang sahabat. Sa'ad, Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Mughirah bin Syu'bah. Silakan Suhail, baca lagi. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وأبان عن يحيى. Iya. Satu lagi hadis karena riwayatnya sama. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Iya. Kemudian dari hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ya, sahabat ke berapa itu? Sa'ad, Umar, Abdullah bin Umar, Mughirah, sahabat yang kelima, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ya. Bahwa dia ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffain. Pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatunya. Ini hadis nomor 204. Hadis nomor 205 ya, juga dari jalan Amr bin Umayyah Ad-Damri, ya. Dia berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala imamatihi wa khuffaihi. Ada tambahan. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atas sorbannya. Basahan air itu, gitu. Bukan diambil air gini, itu mencuci namanya. Usap. Dan kedua kasutnya, kedua sepatunya. Ini bab ke-48. Al-Imam menjelaskan beberapa hadis dari 5 orang sahabat untuk menjelaskan adanya atau sunnahnya, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatu. Tentu solatnya tidak di masjid. Kalau di masjid tentu tidak bisa kita lagi masuk pakai sepatu. Ya. Terus, dan baca lagi, Suhail. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. Sekarang gimana? Ada syaratnya. Dibolehkannya mengusap di atas sepatu, mengusap sepatu, kedua sepatu, atau kaos kaki, apabila kita telah berwudu sebelumnya, kemudian batal. Kita berwudu, kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu, lalu kita batal. Nah, ketika akan wudu lagi, boleh kita mengusapnya. Itu merupakan syarat. Sebagaimana dalam hadis. Baca, Suhail. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أبو نعيم فضل ابن دكين زكريا ابن أبي زائدة ويقال هبيرة ابن ميمون ابن فيروس الحمداني ثقة وكان يدلس وسمعه من أبي إسحاق لآخره. عامر هو ابن شراهل. نعم.
Sekarang masih dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, rawi dari beliau adalah anaknya sendiri yaitu Urwah. Urwah bin Mughirah seperti hadis sebelumnya. Ya. Berkata Mughirah bin Syu'bah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, yakni perang Tabuk. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Setelah beliau berwudu, mencuci tangan, muka, tangan. Kemudian Mughirah menunduk dari atas ke bawah untuk membukakan kedua sepatu beliau. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Da'huma," biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Umumnya para ulama menyatakan bahwa suci di sini adalah suci secara syar'iyyah, yaitu wudu. Aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan aku telah berwudu tadinya. Gitu. Sebagian ulama memaknai bahwa tahirataini adalah suci dalam arti suci bersih dari najis. Yang tepat dan benar atau aqrab lis-shawab, pendapat umumnya ulama berdasarkan hadis-hadis lainnya yang menjelaskan bahwa tahirataini, kedua kaki itu suci bersih, adalah bersih secara syar'iyyah, yaitu al-wudu. Biarkan keduanya, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan kedua kakiku sudah berwudu, dalam keadaan kakiku bersih, yakni dalam keadaan aku telah berwudu. Famasaha alaihima, maka beliau mengusap di atas kedua sepatunya itu. Nah, selesailah permasalahan mengenai wudu secara keseluruhan. Kalau saya ringkas, khususnya dari hadis-hadis yang dibawakan Bukhari bersama hadis-hadis lainnya, perhatikan, ketika kita akan berwudu, maka kita mengucapkan tasmiyah, Bismillah. Bukhari tidak membawakan secara langsung hadisnya, tapi beliau beristinbat tentang permasalahan bacaan jima, akan jima. Sudah kita bahas. Hadisnya di luar Sahih Bukhari. Ya, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Saya juga telah membawakannya di kitab Al-Masail. Hadis lainnya saya bawakan di Kitabul Wudu. Saya memiliki kitab wudu, belum sempat saya terbitkan. Ya, itu menjelaskan tentang sifat wudu Nabi dari riwayat hadis para imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Banyak. Hampir secara keseluruhan. Karena saya memilah-milah. Ada kitab ilmu, kumpulan hadis-hadis tentang ilmu, dan sebelumnya ada kitab zuhud. Ya. Itu kumpulan hadis-hadis mengenai zuhud, dan saya kira sudah habis itu cetakannya. Sekarang saya sedang memperbaikinya, mengulang, melihat lagi.
Kemudian terakhir ya kitab manhaj dan akidah, kemudian ada kitab wudu, sudah selesai saya tulis. Ada kitab lainnya lagi secara bab-bab syariat. Tapi kitab wudu belum saya terbitkan. Nah itu, bismillah. Tawadda'u bismillah. Nabi SAW memerintahkan tawadda'u bismillah. Berarti ketika akan wudu kita hanya mengucapkan bismillah. Tidak ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena memang Nabi SAW mencontohkannya hanya sampai di situ. Sama ketika kita akan makan dan minum. Nabi SAW mencontohkannya bismillah saja. Demikian juga ketika kita akan menyembelih. Bismillah saja. Kecuali menyembelih udhiyah. Maka ada tambahan Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Itu pertama. Nah, mulai kita wudu. Kita mencuci kedua telapak tangan. Nah, sebelumnya itu ada keterangan bahwa mencuci anggota wudu boleh sekali, 2 kali, dan 3 kali. Kecuali yang namanya mengusap, maka dia cukup sekali. Sekarang kita ambil yang terbaik. Yang lebih dari 1, 2. Yang 3. Cuci pergelangan sini. Sampai tangan, telapak, pergelangan. 3 kali. Bisa kita ambil air gini. Atau melalui keran. Ya, selesai. Maka kita mulai berkumur-kumur. Sekalian menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Itu bersamaan. Kita mengambil dari satu tangan, ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dengan tangan kiri. Walaupun boleh tanpa tangan, berdasarkan hadis-hadis lain. Dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya. Nah, kumur-kumur, usap, keluar. Dia menghisap kumur-kumur, hisap. Air keluarkan. Nah, kemudian kita selesai, itu 3 kali. Mencuci muka. Sudah tahu ya, sudah sering saya terangkan. Cuci muka. Ini cuci semua nih. Ini mesin cuci semua. Ya. Cuci muka 3 kali. Saya tahu muka dari tempat tumbuhnya rambut ke sini. Dan dari sini ke sini. Karena telinga ini masuk bagian kepala. Ke muka. Selesai, kita mencuci tangan. Dalam mencuci muka, ini ada janggut. Sunnah kita menyelah-nyelahinya. Ambil gini. Dari bawah leher gini. Ya, ini. Sini. Bila air. Paham? Dari bawah. Ini. Mungkin kalau sulit diambil air gini. Gini kan. Ya. Itu menyelah-nyelahi dari hadis yang lain. Di Kitabul Wudu saya bawakan komplit semuanya. Kaum muslimin bisa menikmatinya bagaimana Nabi yang mulia SAW berwudu. Hadis-hadis saja. Saya tidak bertele-tele karena maksud saya menghidupkan hadis. Sama seperti kita. Kitab ini bahkan ada penjelasannya sebagian. Ya.
Ah itu dia. Itu sekalian muka ya, sekalian muka. Terus muka ambil air gitu. Ya. Kemudian tangan. Tangan kita ambil tuh, air. Tapi air sedikit juga sebetulnya bisa. Disunnahkan menggosok dari hadis yang lain, menyela-nyela jari sampai 3 kali, sampai sikut. Di sebagian hadis di Muslim dinyatakan oleh sebagian ulama dan marfu hadisnya bisa sampai lebih, mungkin mustahab. Tapi yang wajib sih sampai siku. Ya. Kemudian tangan kiri demikian juga 3 kali. Ya kalau pakai keran mudah, gini kan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah. Kalau ada gayung air, tinggal ambil. Nah, sela-sela gini. Kemudian tangan kiri sama seperti itu. Selesai sudah. Kemudian kepala ambil air, pas. Bukan air beginiin, ya. Itu namanya nyuci. Kepala itu famsahu biruhusikum. Wa masaha, Nabi mengusap. Beda antara mengusap dengan mencuci. Mengusap. Berarti dengan basahan air. Pasti hadis Ibnu Abbas ya dari Bukhari. Mulai dari depan kepala. Ya, depan kepala ini. Kan dijalankan ke belakang. Balik lagi ke depan, kemudian langsung telinga, gini, tuh, jari telunjuk masuk sini, ini ibu jari, nanti sini, jalan bersama, 1 kali, usapnya, kepala tidak berulang, paham ya? Nah itu kalau kepala terbuka seperti ini. Kalau kepala tertutup dengan sorban atau akhwat kita tertutup dengan khimar, kerudung, atau Nabi SAW pun mengusap khimarnya seperti kerudung itu kan di Arab. Nabi juga SAW juga pakai itu mengusap bagian atas, itu mencukupi. Kemudian baru kaki. Kaki kita mencuci kaki kanan ya 3 kali. Sampai mata kaki. Bukhari memberikan bab kan sebelumnya ya. Bab keberapa? 39 bab ghuslir rajulaini ilal ka'bain. Ka'bain adalah kedua mata kaki. Bagaimana kalau lebih ya berdasarkan hadis di Muslim boleh, mungkin mustahab. Ada perselisihan di antara ulama. Ya. Tapi kata Al-Hafidh ketika mensyarahkan Ibnu Hajar, kalau sudah ada hadis yang marfu itu ya boleh, mustahab, boleh saja, lebih dari itu. Tapi yang wajib itu sampai kedua mata kaki, dicuci, digosok dan disela-selahi dengan jari kelingking dari hadis yang lain. Jari kelingking tidak diterangkan jari kelingking yang mana, tidak ada. Berarti boleh kita menggunakan kanan, boleh kita menggunakan kiri, enggak ada. Nabi SAW menyela-nyelahi dengan jari kelingkingnya. Mana yang mudah bagi kita? Disukai menyelah-nyelahi jari kelingking sininya, ya, sini.
Tangan jari. Selesai, itulah wudu yang selama ini kita pelajari, dibantu oleh hadis-hadis yang di luar Sahih Bukhari. Sehingga kalau kita gabung, seperti yang saya jelaskan tadi, itu sudah saya bawakan semuanya. Ternyata yang meriwayatkan sifat wudu Nabi belasan sahabat. Di kitab saya itu ada berapa belas sahabat. Nomor 1, nomor 2 hadis utama. Belasan sahabat menyaksikan. Berarti perhatian sahabat mengenai ibadah, khususnya wudu, dan secara umum dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu luar biasa, sangat perhatian sekali. Selesai wudu, ada bacaan yang fadilahnya, keutamaannya besar sekali. Apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluhu. Dalam riwayat yang lain, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini akhrajahu Muslim. Fadilahnya besar sekali. Kemudian kalau kita ingin menambah dari hadis yang ada di Al-Imam di kitab Jami' At-Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis ini diikhtilafkan oleh ulama. Tirmidzi sendiri kelihatannya melemahkannya. Dia mengatakan muttarib. Tetapi saya meneliti dan mengikuti sebagian ulama, dan sering saya jelaskan kepada para pelajar bahwa hadis ini tidak ittirab, berarti sahih. Kemudian ditambah lagi misalnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu ada. Dan saya bawakan di kitab wudu. Selesai kita berwudu itu. Jika memungkinkan, apabila kita ingin salat 2 rakaat, salat zuhur atau salatul wudu sunat, silahkan. Atau salat apa saja setelah wudu 2 rakaat. Ada kalanya salat wajib di masjid, dan kita akan mendapat pahala yang besar apabila hati kita itu kosong, hanya tertuju kepada Rabbul Alamin. Ini yang sulitnya. Barangkali ini ikhwan. Nah, bab selanjutnya nanti insyaallah taala pembicaraan hal-hal atau beberapa perkara yang membatalkan wudu atau disukai berwudu, dari bab ke-50 dan seterusnya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.